Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula nasib deretan portofolio koleksi Anda di tengah tren pelemahan yang terus terjadi di sepanjang pekan ini yang memaksa indeks harga saham gabungan atau IHSG terpaksa harus terus berendam di zona merah. Bagaimana strategi investasi yang sejauh ini Anda terapkan? Apakah Anda termasuk kelompok pelaku pasar yang sedang sibuk dalam aksi jual guna menyelamatkan aset agar tidak berpotensi tergerus lebih dalam? Atau justru Anda termasuk jenis investor yang cenderung high risk friendly dengan tetap menggenggam kuat koleksi portofolio yang dimiliki agar nominal potensial loss bisa diantisipasi dan tidak benar-benar terwujud menjadi loss? Ya, sebagaimana kita ketahui, kuatnya tekanan dari berbagai arah telah mengepung indeks sehingga membuatnya seolah tak ada pilihan lain selain pasrah berada di zona merah. Alih-alih melandai, laju pelemahan indeks justru semakin tak terbendung sehingga membuatnya semakin dekat dengan area support penting di level 6 ribuan. Sekaligus ini semakin menjauh dari level psikologis 7 ribuan dan bahkan bila dibandingkan dengan posisinya di awal tahun, IHSG saat ini terhitung telah minus hampir 30%. Atau jika tolak ukur yang dipakai adalah posisi tertinggi di IHSG sepanjang 2026 ini yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat berada di level 9.134,7. Maka porsi pelemahan yang terjadi bahkan mencapai lebih dari 32%. Nah yang menarik, peta kuatnya tekanan yang menghujam di pasar modal domestik dalam perkembangannya terus berubah, mengikuti dinamika yang terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Jika sebelumnya sentimen dari hasil rebalancing Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menjadi paling kuat dan ditambah lagi dengan kebijakan Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell yang bakal menghapus saham-saham Indonesia yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Share Holding Concentration alias HSC mulai 22 Juni 2026 mendatang. Namun kini pukulan dari dalam negeri juga terjadi, yakni berupa keputusan dari pemerintah yang akan melakukan sentralisasi atas kegiatan ekspor sumber daya alam dengan hanya diperbolehkan melalui Danantara. Yang ini membuat indeks semakin terhuyung sehingga rontoknya saham-saham perkebunan sawit dan tentunya pertambangan menjadikan IHSG semakin turun. Nah kondisi inilah yang semakin membuat ketidakpastian di pasar yang kemudian membuat para pelaku pasar baik dari domestik maupun luar negeri seperti kehilangan arah dan bimbang terkait langkah yang akan diambil ke depan untuk dieksekusi selanjutnya. Nah, setidaknya kebijakan baru pemerintah yang bakal mulai diterapkan sejak Juni 2026 seolah semakin memberikan bayang-bayang mendung di papan perdagangan. Ini nampak dari semakin turunnya indeks yang sebelumnya sudah dibebani oleh sentimen dari ketegangan geopolitik di Selat Hormuz di Timur Tengah dan juga Kremlin yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya sempat terganggu. Sehingga hal ini membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tak kunjung menemukan garis finish. Dan pada akhirnya kondisi nilai tukar rupiah yang sedang terjebak di level bawah dengan terus-menerus bertahan di kisaran 17.700-an per dolar Amerika Serikat menjadi semakin terkepung tembok tebal tanpa adanya celah yang tersisa bagi rupiah untuk dapat kembali ke zona hijau, setidaknya dalam waktu dekat. Dengan beragam sentimen dan kuatnya tekanan yang ada di pasar tersebut, mau tidak mau ini mendorong pelaku pasar untuk semakin concern dalam mencermati perkembangan bisnis dan rencana ekspansi dari sejumlah emiten yang dinilai dapat menjadi rujukan awal guna memproyeksikan peluang pertumbuhan ke depan. Juga informasi dari kubu pemerintah terkait rencana dan pertimbangan di balik terbitnya kebijakan ekspor satu pintu yang tak luput juga dari perhatian pelaku pasar dan pembaca setia idxchannel.com dengan harapan bisa mendapat sudut pandang atau point of view berbeda dari jamaknya analisa yang berkembang di pasar yang lebih banyak membedah belai tersebut di perspektif pelaku pasar.
Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Nah Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, Moody's dan S&P kompak soroti risiko kebijakan ekspor satu pintu Indonesia. Seperti halnya yang telah kami sampaikan dalam pembukaan tadi, kita coba membuka program top 5 edisi malam hari ini dengan berita terkait sudut pandang lembaga internasional dalam menyikapi kebijakan baru pemerintah, yakni terkait penerapan aturan ekspor satu pintu melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, yakni melalui perusahaan yang baru saja dibentuk, yakni Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Dalam hal ini sudut pandang yang bakal kita bahas datang dari dua lembaga pemeringkat global, yaitu S&P Global Rating dan Moody's Rating, yang keduanya kompak menyampaikan warning atas potensi dampak buruk dari kebijakan baru tersebut ya terhadap ekosistem pasar modal dan dunia investasi di tanah air. Meski kedua lembaga tersebut juga mengakui dapat memahami sudut pandang pemerintah yang menjadi dasar atas penerbitan aturan baru tersebut, termasuk potensi manfaat yang bisa ditimbulkan dari sisi stabilitas makroekonomi Indonesia secara menyeluruh. Menurut Moody's, rencana sentralisasi ekspor komoditas tersebut bersifat negatif terhadap emiten pertambangan. Hari ini lantaran akan berpotensi meningkatkan risiko distorsi pasar. Sementara S&P Global Rating sebelumnya juga telah menyampaikan analisisnya, di mana rencana pemusatan aktivitas ekspor komoditas utama melalui entitas badan usaha milik negara justru akan berisiko menekan indikator kredit suveren bila kenyataan dan implementasinya di lapangan tidak berjalan mulus. Dalam bahasa lain, analisa ini pada dasarnya juga dibaca bahwa selama pemerintah dapat menjaga kualitas penerapan belai di tingkat implementasi, maka pihak S&P juga mengakui bahwa aturan ini memang memiliki potensi manfaat yang bisa didapat dari segi memaksimalkan penerimaan negara. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Purbaya sebut BUMN ekspor bikin laba perusahaan batubara dan CPO naik 2 kali lipat. Masih membahas tentang seluk-beluk atas penerapan kebijakan baru pemerintah, yakni terkait kinerja ekspor komoditas lewat satu pintu, yaitu melalui PT Danantara Sumber Daya Investasi atau DSI sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, hasil bentukan dari BPI Danantara yang didedikasikan khusus sebagai satu-satunya pintu keluar ekspor komoditas dari tanah air. Pandangan tersebut disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menilai bahwa dengan sistem penjualan ekspor terpusat, maka volume dan nilai penjualan akan lebih real dan transparan sehingga dapat mencegah adanya praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi masalah laten yang selalu menggerogoti potensi ekspor nasional. Purbaya menjelaskan bahwa nantinya DSI akan bertugas membeli komoditas seperti batubara, sawit, kemudian alloy dari perusahaan domestik dengan harga yang wajar sesuai dengan dinamika harga yang ada di pasar. Bagi Purbaya, skema dan sistematika baru tersebut dapat diandalkan untuk memperbaiki posisi harga yang selama ini kerap dijual di bawah harga pasar demi mengejar volume penjualan dan memperluas basis pelanggan. Berikutnya berita ketiga, Purbaya melapor ke Prabowo bahwa sambil membawa daftar 10 perusahaan yang diduga memanipulasi harga ekspor CPO. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, berita kali ini terkait langkah Menteri Keuangan tersebut yang baru saja menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dengan membawa data 10 perusahaan minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO yang diduga telah melakukan manipulasi harga ekspor guna menekan nilai pajak yang harus ditanggung atau yang biasa disebut sebagai praktek under invoicing. Meski demikian, Purbaya mengaku masih enggan membuka data tersebut, sembari menyatakan bahwa keberadaan data itu masih sebatas upayanya untuk berjaga-jaga, misalnya nanti Presiden Prabowo meminta data yang lebih lengkap terkait materi laporan yang disampaikan. Dalam hal ini, Purbaya memastikan bahwa data miliknya tersebut sudah sangat jelas dan gamblang
di mana ada 10 perusahaan yang namanya telah masuk di kantong Purbaya yang jelas-jelas telah terbukti melakukan manipulasi yang dapat dilihat dari dan dikonfirmasi secara objektif lewat data transaksi ekspor perusahaan tersebut. Terutama untuk jenis transaksi dengan tujuan Amerika Serikat atau AS. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Barito Pacific atau BRPT buka suara soal isu margin call TPIA yang ramai di media sosial. Nah, usai membahas terkait kebijakan terbaru soal aktivitas ekspor satu pintu, berikutnya kami akan menyajikan soal berita di level mikro, yakni terkait informasi emiten milik Taipan Prajogo Pangestu, yaitu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT yang tengah ramai dibahas di media sosial karena terkait dengan dugaan margin call atau atas saham PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA. Rumor tersebut beredar cukup kencang di kalangan pelaku pasar di tengah tekanan tajam yang terjadi pada saham-saham grup Barito yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Sengkarut rumor tersebut berpangkal pada isu yang ramai dibahas di sejumlah platform media sosial seperti X maupun Instagram milik para influencer saham, di mana sejumlah akun tersebut mengaitkan tren pelemahan saham TPIA dengan potensi tekanan pada fasilitas pembiayaan berbasis jaminan saham. Sementara di Instagram, sejumlah akun edukasi pasar modal juga menarasikan bahwa pelemahan yang terjadi pada saham TPIA secara beruntun dan bahkan kerap menyentuh batas auto rejection bawah atau ARB 15% yang memunculkan dugaan terjadinya praktek margin call pada grup Barito. Terakhir berita kelima, kekayaan Prajogo Pangestu menguap 258 triliun rupiah sejak awal 2026. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kita juga masih akan membahas tentang grup Barito yang di dalamnya hal ini lebih mengacu pada data kekayaan sang pemilik yaitu Prajogo Pangestu yang terpantau mengalami penurunan yang cukup tajam di sepanjang 2026 seiring dengan anjloknya harga saham-saham yang dimiliki. Misalnya saja yang disampaikan oleh Forbes Real Time Billionaires melalui datanya per 20 Mei 2026 yang menyebut bahwa total kekayaan Prajogo tercatat sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat atau dengan menggunakan asumsi kurs sebesar 17.700 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat, maka itu setara dengan 247,8 triliun rupiah. Meski bagi sudut pandang masyarakat awam nilai tersebut demikian besar, namun faktanya nominal itu justru telah mengalami penyusutan, yakni sekitar 2,5 miliar dolar atau 44,25 triliun rupiah, alias turun hingga 14,97% hanya dalam kurun waktu satu hari. Dengan nilai nominal kekayaan terbaru tersebut, maka menurut Forbes, posisi Prajogo Pangestu dalam jajaran sosok terkaya di dunia menjadi merosot ke posisi 211. Jika dibandingkan dengan posisinya di awal 2026, posisi tersebut jauh turun dengan saat itu di mana nama Prajogo masih ada di peringkat 100 besar orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan yang mencapai 28,6 miliar dolar atau setara dengan 506,2 triliun rupiah. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.